Shalom, halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Isma. Di sini kakak akan nemenin kalian sekolah minggu pada hari ini. Oke, sayang ya kita nggak bisa bertatap muka dan bertemu langsung saat ini karena faktor yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka. Tapi kita bersama-sama untuk berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara ini ya, dan semoga keadaan ini akan cepat berlalu dan kita bisa tatap muka lagi. Yeay. Oke, adik-adik semuanya, kakak harap kalian sehat-sehat aja ya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, pakai masker, dan selalu jaga jarak. Oke? Tema sekolah minggu hari ini yaitu batu keselamatan. Kita tahu betul keselamatan itu hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Iya kan adik-adik semuanya? Dimana di saat kita merasakan tidak aman, kita merasa bahaya, kita datang pada siapa? Kita datang kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya tema hari ini yaitu batu keselamatan yang ditujukan pada Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut, kita akan bernyanyi. Itu hari ini harinya Tuhan. Hari ini memangnya hari Tuhan, di mana tempat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Oke, kita akan bernyanyi. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bagaimana sih berdoa? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu hari ini, dari awal sampai selesainya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sayang sekali adik-adik, sebenarnya kakak tuh punya permainan yang sangat seru buat kalian, tapi karena kita nggak bisa berkumpul karena keadaan sekarang ini yang tidak memungkinkan untuk kita berkumpul. Gimana ya? Oh, gini aja, kakak akan kasih permainan ini untuk kalian di saat kita bertatap muka lagi. Yeay. Jadi kita harus berdoa terus ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di tempat dimana kita berkumpul bersama, bergembira bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Tapi kakak yakin dan percaya kalian akan sungguh-sungguh mengikuti ibadah hari ini. Oke adik-adik. Baik adik-adik, kita kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi kasihnya seperti sungai. Oke? Jangan lupa gerakannya adik-adik.
walau panas, Tuhan tetap mengasihi kita. Oke adik-adik semuanya, siapa di sini yang masih semangat untuk dengar cerita Alkitab hari ini? Cerita Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang kedua. Kakak akan bacakan ya. Ayo siapin Alkitabnya dulu. Masa sekolah minggu gak siapin Alkitab? Oke adik-adik semuanya, kita buka ya. Kakak akan bacakan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Amin. Adik-adik semuanya, sebenarnya kalau tadi mau buat permainan seputar cerita Daud waktu masih kecil, di mana Daud itu dikejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Lalu Daud bersembunyi di dalam gua. Nah, kalian tahu nggak sih, bangsa Israel itu banyak sekali gua-gua. Gua-gua itu bisa tempat mereka berlindung dari hujan, bisa tempat berlindung buat panas, dari bahaya. Karena itu gua-gua pada masa bangsa Israel itu sangat berguna sekali ya adik-adik, sebab di situ tempat mereka berlindung dari yang namanya bahaya dari luar. Adik-adik semuanya, pada zaman Alkitab, yaitu bangsa Israel menggunakan gua sebagai tempat perlindungan. Ada juga gua yang bisa dijadikan tempat tinggal yang nyaman dan layak, yang bisa melindungi mereka dari bahaya dari luar, dari serangan hewan, dari kejahatan manusia, dari terik matahari, dari hujan. Nah, gua ini akan menjaga mereka tetap hangat, tetap aman di dalamnya. Karena itulah pada zaman bangsa Israel, gua-gua ini sangat berguna sekali bagi mereka. Adik-adik, kita bisa ngambil contoh dari kisah Daud. Pada saat itu Daud bersembunyi di dalam gua untuk menghindari kejaran dari Raja Saul yang ingin membunuhnya. Di situ Daud menunggu sampai begitu aman, lalu barulah Daud keluar dari gua itu. Kitab mengatakan tentang kemana kita harus meminta keselamatan. Ini bisa kita baca di Mazmur pasal 57 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu ke penghancuran itu. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sangat jelas ya bahwa kita itu harus minta perlindungan hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia. Manusia bisa menolong kita, tapi tidak bisa sempurna. Hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Jadi, kita harus meminta keselamatan dari Tuhan, dan manusia ataupun benda itu hanya sebagai pelantara untuk melindungi kita ya adik-adik semuanya. Jadi kita jangan pernah menganggap bahwa Daud ini ditolong oleh gua, karena gua lah yang menyembunyikan Daud dari orang jahat. Bukan ya adik-adik, itu oleh kuasa Tuhan yang melindungi Daud pada saat itu. Dan Daud juga meminta bantuan dari Tuhan untuk melindungi dia pada saat itu ya adik-adik semuanya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa goalah yang melindungi Daud. Oke ya, memang benar goalah yang melindungi Daud, tapi goa itu hanya sebagai pelantara saja, yaitu sebagai tempat Tuhan mewujudkan bukti dari bahwa Tuhan itu mengasihi Daud pada saat itu, yaitu dengan bersembunyi di dalam goa dan sampai penghancuran atau orang jahat itu berlalu. Mengapa Daud bersembunyi di dalam gua pada saat itu? Itu karena Daud bersembunyi dari kejaran Raja Saul yang cemburu akan Daud. Ya adik-adik semuanya,
Eh, pada saat itu ia merasa aman untuk bersembunyi dalam gua, dan dia juga merasa dia jauh dari bahaya. Disitulah Allah membentangkan sayapnya, melindung dan memberkati dan menyertai Daud di dalam gua. Allah membentangkan sayapnya di atas kita sehingga kita selamat. Daud pun mengatakan bahwa ia ingin tetap dalam perlindungan Allah sampai tidak lagi bahaya. Nah, adik-adik semuanya sangat jelas ya, di tempat kita meminta perlindungan itu hanya dari Tuhan. Jika kita merasa aman di mana tempat kita bersembunyi ataupun apa, kita harus yakin dan percaya. Jangan pernah kalian menganggap bahwa wah, gua ini nih tempatnya, tempat aku bisa bersembunyi dari kejaran orang-orang jahat. Ingat adik-adik, kalau kita cuma percaya sama gua saja, yakin pasti kita akan tertangkap, karena kita tidak minta perlindungan dari Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus minta pertolongan itu hanya kepada Tuhan saja ya adik-adik. Wah, sudah selesai nih ceritanya. Terima kasih adik-adik sudah mau dengar kisah hari ini, kisah Daud yang bersembunyi di dalam gua untuk menghindari kejaran dari Raja Saul, dan kisah dimana kita meminta bantuan atau pertolongan itu hanya kepada Tuhan saja. Wah adik-adik, sebenarnya kakak tuh mau kasih sesuatu kegiatan ya adik-adik, yaitu maunya kakak tuh kita menggambar, mewarnai bersama-sama. Tapi ya sayang lagi adik-adik, karena kita tidak bisa bertemu, jadi ibadah hari ini kita singkat saja ya adik-adik. Nah, tapi yang nggak boleh dilupakan itu adalah hafalan ayat ya adik-adik. Jadi catat ya adik-adik, siapin bukunya dan pulpen atau pensil. Oke, catat ya adik-adik. Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua. Oke adik-adik, ini kakak bacain, jadi kalian harus hafal ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Wah, bagus sekali nih ayatnya adik-adik. Jadi kalian harus hafal ya ayat ini, dan kalian bukan hanya dihafalkan tapi dilakukan dan dilaksanakan. Oke adik-adik semuanya. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini. Kau boleh hadir untuk kami pada hari ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Kau telah mengizinkan kami untuk bertemu walaupun tidak tatap muka, tapi kami bertemu dalam video ini Tuhan. Kiranya Kau selalu beri kesehatan juga untuk kami Tuhan. Selalu berkati kami, lindungi kami Tuhan, dan juga Tuhan orang-orang terkasih kami berkati, lindungi juga Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, berkati, bimbing mereka Tuhan. Dan Tuhan berkati gereja kami agar semakin bertumbuh dan selalu mengajarkan tentang kebenaran dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik ini Tuhan, baik dalam tumbuh kembangnya Tuhan, dalam pendidikannya, baik yang belum bersekolah juga Tuhan, Kau berkati juga Tuhan. Ini Tuhan juga berdoa untuk kedua orang tuanya agar bisa membimbing dan mengajari anak-anak mereka Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Kau boleh nyata dalam kehidupan kami. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk dapat memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan dari faktor pandemik ini Tuhan. Kiranya Kau
sehatkan, Kau pulihkan. Dan Tuhan, ini doa kami, kiranya Engkau memberkati kami senantiasa. Walaupun kami tidak bertatap muka, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan pemahaman akan apa yang telah disampaikan tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Wah adik-adik, tidak terasa ya kita mau menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, baik kita bernyanyi dari lagu Sekolah Minggu, yaitu Bapa Terima Kasih. Sampai bertemu lagi di minggu depan adik-adik. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah mau ibadah pada hari ini. Terima kasih. Kakak doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan selalu diberkati dalam nama Tuhan. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.